Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita dari Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah karya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Dan kita sudah selesai dari bagian pertama, yaitu istidlal Ibn Taimiyah ya dengan ayat-ayat Al-Qur'an yang menunjukkan akan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka pada mulai bab kali ini, pertemuan kita kali ini, kita membahas tentang istidlal ala isbati asma'illahi wa sifati minas sunnah, yaitu berdalil tentang adanya nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah tapi dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Al-Qur'an sudah selesai, sekarang dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, faslun, fasal, thumma fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datang nama-nama dan sifat-sifat Allah dalam sunnah Rasulullah SAW. Fasunnah tufassirul Quran. Sunnah menafsirkan Al-Quran. Wa tubayyinuhu, dan menjelaskannya. Wa tadullu alaihi, dan menunjukkannya. Wa tu'abbiru anhu, dan mengungkapkannya. Wa ma wasafa ar-rasulu bihi rabbahu minal ahadith as-sihah allati talaqaha ahlul ma'rifati bil qabul wajib al-imanu biha kadzalik. Maka sifat-sifat yang Rasulullah SAW berikan kepada Rabb-Nya tentang Allah Subhanahu wa taala yang datang dalam hadis-hadis yang sahih, yang hadis-hadis tersebut diterima oleh ahlul ma'rifah, yaitu ahlul hadis menerimanya hadis-hadis tersebut, wajibal imanu biha, maka wajib untuk beriman dengan hadis tersebut, kadzalik, demikian pula. Sebagaimana, artinya Syekh Ibnu Taimiyah mengatakan sebagaimana kita beriman dengan Al-Qur'an, maka demikian juga kita beriman dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kalau sifat-sifat Allah datang dalam Al-Qur'an kita imani, maka demikian juga sifat-sifat yang datang dalam hadis-hadis yang sahih juga kita imani. Dan ini metode ahli sunnah wal jamaah. Mereka tidak membedakan antara Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih. Ya, dalam menetapkan akidah, ya, sebagaimana dalam menetapkan fikih. Ya. Kalau masalah fikih kita ambil Al-Quran dan Sunnah, demikian juga akidah kita ambil Al-Quran dan Sunnah. Karena ini akan menjelaskan perbedaan antara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan akidah Ahlul Bidah. As-Sunnah, ya, fungsinya sama seperti Al-Quran, ya, yaitu sama-sama sebagai sumber hukum, dan ini disepakati oleh para ulama, ya, bahwasanya Al-Quran, ya, sebagaimana diambil hukum dari Al-Quran, demikian juga diambil hukum dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Allah tekankan dalam ayat banyak sekali, Allah menyuruh taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak sekali, ya. Demikian juga isyarat tentang sunnah seperti Allah berfirman, wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmah, dan Allah menurunkan kepada engkau Al-Kitab, yaitu Al-Quran, dan Al-Hikmah ditafsirkan dengan sunnah, ya. Demikian juga dalam surat Al-Ahzab kata Allah, wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Dan wadhkurna itu istri-istri Nabi, ingatlah apa yang dibacakan di rumah-rumah kalian dari ayat-ayat Allah dan Al-Hikmah, yaitu hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah juga berfirman, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang dari Rasul maka ambillah, dan apa yang dilarang maka tinggalkanlah. Ya. Kemudian juga misalnya Allah mengatakan, wa ma yantiqu anil hawa, ya, in huwa illa wahyu yuha. Dan sungguhnya Rasulullah SAW tidak berbicara dengan hawa nafsunya, tetapi itu adalah wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Oleh karenanya Al-Quran dan Sunnah sama-sama sumber hukum. Adapun kedudukan As-Sunnah, ya, kalau kita mau jelaskan, Sunnah Nabi maksudnya hadis-hadis Nabi, ya, maksudnya hadis-hadis.
Kalau kita mau bagi fungsi sunnah bisa menjadi dua, ya. Pertama adalah menguatkan sebagai penguat apa yang datang dalam Al-Quran. Yang kedua sebagai penjelas. Jadi yang pertama sebagai penguat, yang kedua adalah sebagai penjelas. Adapun sebagai penguat, ya, maka banyak sekali, ya, sebagai penguat, misalnya Al-Quran, ya, menyuruh berbakti kepada orang tua, demikian juga hadis, ya. Banyak yang menunjukkan hal tersebut. Misalnya Al-Quran, ya, melarang syirik, membunuh, kemudian minum khamar misalnya. Maka demikian pula hadis. Ini di antara fungsi sunnah. Kemudian ada fungsi ketiga, ya, membawa hukum baru, menjelaskan atau menetapkan, bukan menjelaskan, menetapkan sini aja. Ya. Menetapkan hukum-hukum baru, hukum-hukum yang tidak disebutkan di Al-Quran. Dan ini banyak sekali. Tapi adapun as-sunnah sebagai penjelas, ya, maka datang juga dalam beberapa model, ya, Al-Quran sebagai penjelas. Misalnya menafsirkan lafal dalam Al-Quran. Yang kedua, misalnya menjelaskan yang mujmal. Yang mujmal. Dalam kurung global, masih global. Kemudian yang ketiga, misalnya mengkhususkan yang umum. Kemudian mentakyid yang mutlak. Contoh, mentakyid yang mutlak. Ini sedikit berkaitan dengan masalah usul fikih. Ya. Contoh misalnya, sederhana aja, menafsirkan lafal dalam Al-Quran, seperti kita sudah bahas kemarin tentang melihat Allah. Allah berfirman, misalnya, lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat kebajikan dapat al-husna surga wa ziyadah, tambahan. Nah, apa yang dimaksud dengan tambahan ini? Ya, maka datang hadis menjelaskan bahwasanya tambahan tersebut, ya, tambahan tersebut sama dengan ru'yatullah. Ya, melihat ru'yatullah fil jannah. Melihat Allah di surga. Dari mana kita tahu ziyadah maknanya? Dari Al-Quran. Dari Al-Quran. Demikian juga misalnya menjelaskan yang mujmal. Ini juga banyak. Menjelaskan yang mujmal, contohnya banyak. Misalnya Allah berfirman, misalnya, ya, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Baik. Bagaimana tata cara salat? Bagaimana tata cara zakat? Ya. Tata cara zakat, tata cara salat. Berapa rakaat? Berapa rakaat?
bacaannya, pembatal-pembatalnya, banyak sekali. Ini semua datang dalam hadis. Kalau tidak ada hadis kita nggak bisa sholat. Gimana nerapkan aqimus sholat? Wa atuz zakat, misalnya tentang nisab, haul zakat, kemudian macam-macam zakat ya. Dan lain-lain. Ini semua di hadis. Ini semua datang dalam hadis. Ini semua di hadis. Dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis. Ya. Jadi mujmal, aqimus salat masih mujmal, atuz zakat masih mujmal. Seperti juga misalnya mengkhususkan yang umum atau seperti mengkhususkan umum ya, misalnya wa katabna 'alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafs. Allah berfirman Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Maidah, wa katabna 'alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi. Kul wal juruha qisas. Allah menjelaskan qisas, kata Allah anna nafsa bin-nafsi, yaitu jiwa dibunuh karena membunuh jiwa yang lain. Ini umum, ada jiwa dibunuh maka jiwa dibunuh. Tapi datang sunnah menjelaskan, misalnya dikhususkan oleh sunnah, misalnya la yaktul misalnya al-walid bi waladihi, misalnya yaitu seseorang tidak dibunuh ya, jika membunuh anaknya. Jadi kalau ada seorang dia membunuh anaknya, dia tidak dibunuh. Seperti juga al-muslim la yuqtal muslim bil kafir ya. La yuqtal walidun bi waladihi dalam hadis ya. La yuqtal walidun bi waladihi. Ini hadis ya. Sehingga kalau ada orang bunuh anaknya tidak dibunuh. Mengkhususkan dari keumuman ayat ini ya. Kenapa? Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta wa maluka li abik. Kau dan harta milik bapakmu. Jadi kalau seandainya bapaknya khilaf kemudian bunuh anaknya, dia dosa besar tentunya, tapi dia tidak dibunuh gara-gara membunuh anaknya. Contoh mentakyid yang mutlak seperti firman Allah Subhanahu wa taala ya. Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Faqta'u aydiyahuma. Itu pencuri dan laki-laki mencuri wanita, maka potonglah ya tangan mereka. Maksudnya potong apa? Ya maksudnya dipotong sampai di sini, sampai tangan. Itu datang dalam sunnah, potongnya sampai di kaf ya. Ya, cara potongnya dikhususkan ya. Kemudian dikhususkan dari sisi ya, dari sisi bagian tangan yang dipotong. Itu hingga pergelangan. Itu hingga pergelangan. Ini diantara fungsi sunnah ya. Kemudian diantara fungsi sunnah yang lain ini. Jadi kalau kita mau fokus, ini nomor 1 ya. Ini nomor 2. Nomor 3, menetapkan hukum yang tidak disebutkan di Al-Quran. Ini banyak ya. Ini banyak. Contohnya banyak banget.
Banyak ahkam janaiz tentang jenazah. Misalnya hukum-hukum berkaitan dengan jenazah, ya. Misalnya, ya. Eh, Banyak tidak ada dalam Al-Quran bagaimana penyelenggaraan jenazah, bagaimana aturan jenazah, ya banyak sekali. Contohnya banyak juga hal-hal yang diharamkan, hal-hal yang diharamkan tidak ada di Al-Quran. Contohnya apa? Contohnya tato, ya, mencukur alis, ya, dan lain-lain. Banyak di Al-Quran tidak ada. Dalam hadis ada, ya. Dalam hadis tidak ada. Kata Nabi SAW, la'anallah al-washimah wal mustaushimah. Ya. Allah melaknat wanita yang mentato dan yang minta ditato. Oleh karenanya, tatkala Ibnu Mas'ud mengatakan demikian, ada yang protes. Dia berkata, ya Ibnu Mas'ud sudah baca dalam Al-Quran, tidak ada. Kata dia, kenapa engkau melaknat orang yang mentato dan ditato? Kemudian kata Ibnu Mas'ud, bagaimana la malila al-an man yul'an fi kitabillah atau kama qala. Kenapa aku tidak melaknat orang yang dilaknat dalam Al-Quran? Dia bilang, saya sudah cek Al-Quran, enggak ada orang bertato dan minta ditato dilaknat. Ya. Kata Ibnu Mas'ud, kalau kau baca dengan detail, kau akan dapatkan firman Allah, wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang dari Rasul, ambillah, dan apa yang dilarang oleh Rasul, maka tinggalkan. Dan Rasulullah SAW telah melaknat wanita yang bertato dan minta ditato. Dan Al-Quran banyak sekali, ya. Di antara yang contoh yang mengkhususkan seperti firman Allah Subhanahu wa taala, hurrimat alaikumul maitatu. Contoh lagi misalnya hurrimat alaikumul maitatu. Hurrimat alaikumul. Ini pembahasannya di kitab usul fikih banyak. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dihalalkan bagiku al-maitatan waddaman. Dihalalkan bagiku dua bangkai, di antaranya al-jarad, ya, bangkai belalang, kemudian demikian juga bangkai ikan, ternyata halal, ya, maka ini mengkhususkan ayat ini. Ini contoh hal yang berkaitan dengan fungsi as-sunnah. Oleh karenanya muncul golongan misalnya Al-Qur'aniyun yang mengatakan bahwasanya kita tidak perlu menjalankan agama ini dengan Al-Qur'an, dengan as-sunnah, maka ini adalah kelompok yang batil. Sampai ditulis sebuah risalah judulnya Al-Qur'aniyun. Itu orang-orang yang menolak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena kalau dia mau komitmen dengan Al-Qur'an saja, maka dia tidak bisa menjalani kehidupan. Terlalu banyak permasalahan-permasalahan yang tidak bisa dia jalankan. Contoh misalnya firman Allah, wa aqimus shalah, dan dirikanlah salat. Bagaimana cara jalankan salat? Kalau tidak ada penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa atuz zakat, gimana cara bayar zakat dengan detail? Perhitungannya, nisabnya, haulnya, kalau ada masalah-masalah yang detail dan permasalahan zakat banyak, ya, tentu dia tidak bisa mengerjakan hal tersebut. Sama haji, ya, walillahi ala nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila, dan wajib bagi manusia untuk berhaji bagi yang mampu. Bagaimana cara menjalankan haji dengan detail dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita meninggalkan hadis-hadis Nabi, maka tidak bisa menjalankan Islam. Oleh karenanya para ulama mengatakan, orang yang menolak hadis-hadis Nabi maka dia kafir. Orang yang menolak hadis Nabi dia telah kafir, ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam lah yang datang untuk menjelaskan Al-Qur'anul Karim. Nah, kemudian bahasan berikutnya sunnah Nabi, ya. Ya. Sunnah Nabi atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ditinjau dari, ya, jalan yang sampai kepada jalan yang jalur-jalur atau jalan-jalan yang sampai kepada kita
terbagi menjadi dua. Ini pembagian, ya. Sebenarnya tidak begitu perlu, cuma disampaikan dalam angka untuk menjelaskan mana hadis yang sangat kuat dan mana yang tidak begitu kuat, ya. Yang pertama yang mutawatir. Yang kedua namanya hadis ahad. Ya, mutawatir ini intinya yang meriwayatkan banyak, yang meriwayatkan maksudnya apa? Yang meriwayatkan banyak. Banyak sahabat, lebih dari 10. Ya, ada yang mengatakan, ada yang berpendapat lebih dari 10 sahabat. Adapun ahad yang kurang daripada itu. Misalnya misalnya sahabat yang meriwayatkan cuma 5 atau 4 atau 3 atau 2 atau 1 orang. Nah, bagi ahlu sunnah, pembagian mutawatir dan ahad ini tidak begitu penting. Yang penting hadisnya sahih. Ahad sahih, mutawatir sahih, dan mutawatir lebih sahih daripada ahad. Dia hanyalah perlu di pembagian seperti ini dalam rangka penekanan. Misal terjadi pertentangan, taruhlah terjadi pertentangan antara hadis mutawatir dan hadis ahad, maka kita kedepankan hadis mutawatir. Namun itu tidak terbayangkan, terbayangkan. Tapi seandainya terjadi pertentangan mutawatir dengan ahad, maka kita bilang hadis mutawatir lebih utama kalau tidak bisa dikompromikan karena mutawatir lebih kuat, lebih sahih dibandingkan hadis ahad. Tetapi bagi ahlu sunnah wal jamaah, mutawatir dan ahad kalau sahih, hadis ahad, maka tetap diambil sebagai sumber hukum baik dalam masalah ilmiah atau masalah amaliyah, baik dalam masalah akidah maupun dalam masalah fikih. Ya, bagi ahlu sunnah bagaimana sikap ahlu sunnah, ya, menerima menjadikan hadis ahad yang sahih sebagai sumber hukum baik dalam masalah akidah, masalah fikih, maupun masalah akidah, maupun akidah. Karena sama-sama dari Nabi SAW. Ahlul bid'ah, ya, di antaranya adalah Mu'tazilah dan sebagian atau Asy'ariyah, bahwasanya hadis ahad hanya untuk masalah fikih. Tidak bisa untuk akidah. Terutama orang-orang Mu'tazilah dan diikuti oleh sebagian daripada Asy'ariyah, ya. Jadi kalau hadisnya mutawatir mereka sepakat untuk dijadikan sumber hukum bahkan dalam masalah akidah. Teorinya seperti ini teori. Saya bilang ini teori. Teorinya demikian. Ini sepakat ini, teorinya demikian. Prakteknya banyak hadis-hadis akidah yang mutawatir namun dianggap tidak, tetap aja ditolak, ya. Prakteknya, ya. Banyak hadis mutawatir berkaitan dengan akidah ditolak atau ditakwil.
Contoh, hadis melihat Allah mutawatir ditolak oleh Mu'tazilah. Dianggap ahad. Ini karena kejahilan seperti disampaikan oleh Al-Qadhi Abdul Jabbar dalam kitabnya Syarah Al-Usul Al-Khamsah. Hadis tentang melihat Allah, hadisnya mutawatir, diriwayatkan 20 sahabat lebih. Namun dia bilang hadisnya ahad sehingga dia tolak. Padahal hadisnya mutawatir. Contoh masalah apa lagi? Masalah azab kubur. Hadisnya juga mutawatir tapi ditolak oleh Mu'tazilah. Ditolak oleh Mu'tazilah. Dan ini karena kejahilan mereka. Contoh lagi hadis mutawatir, misalnya hadis nuzul. Nuzul ilahi. Itu Allah turun pada sepertiga malam yang terakhir di langit dunia. Hadisnya mutawatir, nanti akan kita sebutkan. Hadisnya mutawatir. Tetapi ditolak oleh Mu'tazilah, oleh Asy'ariyah ditakwil. Ya. Wa kullu nafsin awhama at-tasbiha, ya. Fa'awilhu au fawwid wa rum tanzihan. Kata salah seorang dari mereka, setiap nas yang memberikan kesan itu adalah tasbih, maka takwillah atau fawwidhu atau berakhirlah tafwid dalam kondisi engkau mencari pensucian bagi Allah, ya. Jadi disuruh takwil atau disuruh tafwid. Jadi ini pentingnya kita bahas ini untuk mengetahui bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah menjadikan hadis yang penting dia sahih, baik mutawatir ataupun ahad. Kalau yang penting hadisnya sahih, maka diterima sebagai sumber hukum, baik dalam masalah fikih maupun dalam masalah akidah. Dan ini sering kita bahas, ya, bagaimana kita membantah orang Mu'tazilah yang beda-bedakan hal ini. Terlebih lagi bikin bingung mereka, ya. Ternyata dalam sebagian hadis masalah fikih tapi dalamnya masalah akidah. Contoh, misalnya dalam hadis barang siapa yang duduk di tasyahud maka falyata'awwadz min arba', kata Nabi, hendaknya dia berlindung dari 4 perkara, dari fitnah neraka, fitnah azab kubur, fitnah kehidupan dan kematian, fitnah dajjal. Secara hukum fikih ini hadis berkaitan dengan masalah fikih. Bahwasanya seorang tatkala di tasyahud akhir disunahkan membaca doa ini. Fikihnya demikian. Tapi ternyata isi hadis tersebut ada akidahnya, yaitu tentang beriman kepada adanya azab kubur dan akan adanya dajjal di penghujung dunia ini, ya. Sehingga bagaimana mau ditolak dari satu sisi? Kalau Mu'tazilah kita hadapkan hadis seperti ini yang mereka mengatakan kita hanya mengambil hadis ahad untuk fikih, adapun untuk akidah enggak. Nah, sekarang hadis satu paket. Di situ hadis fikihnya bolehnya berdoa setelah di tatkala tasyahud dengan berlindung dari 4 perkara ini, dan itu disunahkan. Tetapi ternyata isinya akidah, ada berlindung dari azab kuburan, itu masalah akidah, bahwasanya di kuburan ada azab. Kemudian berlindung dari dajjal yang akan berlindung dari fitnah dajjal yang akan datang pada hari kiamat, juga masalah akidah, masalah masa depan. Bimbang mereka seperti ini. Kemudian kenyataannya bahwasanya hadis-hadis tentang masalah fikih, tentang masalah misalnya salat duha ke, salat malam ke, banyak berbicara tentang akidah, tentang pahala. Bukankah pahala semua masalah akidah? Kenapa kita menjadikan hadis tersebut sebagai sumber hukum kita melakukan suatu amal ibadah? Kecuali kita meyakini di balik amal ibadah ini ada keyakinan ada pahala. Ya, berarti adapun kalau kita bilang kita ambil fikihnya, adapun masalah pahala yang tidak kita terima, ya enggak bisa. Ya. Oleh karenanya mereka tidak bisa komitmen dalam hal ini, ya. Kemudian kenapa mereka menolak hadis ahad? Kata mereka hadis ahad, namanya yang meriwayatkan cuma berapa orang, masih ada kemungkinan salah, Yang meriwayatkan 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang. Beda kalau hadis mutawatir 10 orang, kemungkinan salah tidak ada. Adapun hadis ahad yang meriwayatkan mungkin cuma 2 orang, 3 orang, kemungkinan salahnya besar. Karena semua yang kurang dari 10 mereka bilang hadis ahad. Kita bilang, kita berbicara tentang ilmu hadis yang
Allah Subhanahu wa taala telah menjamin untuk menjaga Al-Qur'an dan di antaranya juga menjaga penjelasnya. Kita jelaskan di antara fungsi sunnah adalah sebagai penjelas Al-Qur'an. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami telah turunkan Al-Qur'an dan kami yang menjaga Al-Qur'an tersebut. Di antaranya menjaga Al-Quran dan menjaga penjelasannya. Ini konsekuensi yang sangat logis. Kalau Allah cuma jaga lafalnya, penjelasannya tidak dijaga, percuma Allah turunkan Al-Quran kalau penjelasannya tidak dijaga. Oleh karena para ulama berdalil dengan ayat ini bahwasanya Al-Quran dijaga, penjelasnya juga dijaga, itu Al-Quran. Itu hadis Nabi SAW. Dah, konsekuensi dari harus dijaganya hadis, berarti harus dijaga mana hadis yang sahih dan tidak sahih. Konsekuensi dari hal tersebut untuk menjaga hadis sahih maka timbullah para ulama ahli hadis yang mereka bisa meneliti mana hadis yang sahih, mana hadis yang dhaif, mana yang perawinya jujur dan mana perawinya yang tidak jujur, mana perawinya yang thiqah dan mana perawinya yang dhaif. Antum bayangkan hadis ahad, kebanyakan mereka bicara pada tabaqatul ulia, itu pada sahabat. Ini paling penting, sahabat kemudian tabi'in ya. Sahabat dan tabi'in, taruhlah yang meriwayatkan hadis cuma satu sahabat. Kemudian di satu sahabat cuma satu tabi'in. Satu tabi'in, kemudian satu tabi'in, kemudian setelah itu banyak. Seperti hadis innamal a'malu binniyat. Ya. Jadi tabaqah sahabat cuma Umar, kemudian tabi'in cuma satu, kemudian tabi'in cuma satu, kemudian setelah itu banyak ya. Karena mereka hadis ahad. Taib. Kita enggak usah bicara tentang generasi sahabat. Kita bicara zaman kita sekarang aja. Zaman kita sekarang aja. Kalau misalnya Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Enggak usah Syekh bin Baz. Misalnya yang dibawa daripada itu misalnya Syekh Abdul Razzaq hafizahullahu ta'ala berbicara, saya telah melihat sesuatu di jalan begini-begini. Kira-kira kita percaya tidak? Kita tahu Syekh Abdul Razzaq siapa, hafizahullahu ta'ala. Tahu bagaimana ketakwaannya, bagaimana hati-hatinya dalam berbicara, tidak ngelantur dalam berbicara. Kalau dia bilang, saya tadi pagi melihat sesuatu terjadi di jalan, saya pasti benarkan. Dan saya yakin karena yang ngomong Syekh Abdul Razzaq. Bagaimana lagi kalau yang ngomong ternyata Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Subhanallah, saya baru nonton tentang bagaimana biografi Syekh bin Baz, salah seorang muridnya bercerita. Bagaimana Syekh bin Baz tidak pernah tidak berhenti lisannya dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sebutkan dia angkat 2 telepon. Kalau telepon satu dia angkat, kemudian dia jawab, kemudian satu berbunyi, maka dia serahkan kepada asistennya untuk menerima, suruh nunggu Syekh. Setelah dia jawab, dia tutup sambil menunggu asistennya menjelaskan, dia subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, akbar. Tidak pernah berhenti dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terkenal sangat bersedekah, gajinya dia berikan kepada orang-orang susah. Artinya maksud saya, kalau Syekh bin Baz ketemu kita kemudian berkata sesuatu, tadi siang saya melihat pesawat jatuh misalnya, atau misalnya tadi siang saya mendengar sesuatu kejadian, atau tadi siang saya ketemu orang itu menyampaikan kepada saya, 100% kita percaya. 100% kita percaya. Karena kita tahu Syekh bin Baz siapa. Ya. Ini kita berbicara tentang ulama zaman sekarang. Kalau Imam Nawawi kemudian hidup sampaikan bahwa kita percaya, kita tahu Nawawi. Bagaimana lagi dengan kemudian kalau yang menyampaikan adalah tabi'in? Bagaimana yang menyampaikan adalah sahabat yang luar biasa iman mereka? Meskipun satu orang kita tidak percaya. Ya. Kemudian apa alasan kemudian menolak hadis ahad? Kemudian muncul para ahli hadis yang mengkritiki, menilai mana yang sahih, mana yang thiqah, mana yang misalnya saduq dan mana yang dhaif. Ini semua ilmu ada pembahasannya tersendiri. Oleh karenanya pendapat yang benar, pendapat Ahlussunnah wal Jamaah, jika hadisnya sahih apalagi mutawatir, ya, maka kita terima hadisnya ya secara zahirnya. Apalagi hadis-hadis tersebut sesuai dengan Al-Quran dalam pembahasan ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Habis ini kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya. Tolong dihapus. Para mirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahasan pertama kita akan bahas tentang hadis yang dibawakan oleh Syekh Islam Taimiyah dalam Syarah Al-Aqidah Wasithiyah atau Al-Aqidah Wasithiyah. Itu tentang hadis nuzul, tentang nuzul ilahi, tentang turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia. Kata Syekh Islam Taimiyah rahimahullah taala, "Fa min dzalika mithlu qawlihi." Di antaranya adalah seperti
sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim, ya. Yanzilu Rabbuna ila sama'id dunya kulla lailatin. Rabb kita turun ke langit dunia setiap malam. Hina yabqa thuluthul lail al-akhir. Tatkala tersisa sepertiga malam yang terakhir. Fayaqul man yad'uni fa astajiba lahu. Maka Allah berkata, siapa yang berdoa kepadaku fa astajiba lahu, maka aku akan kabulkan doanya. Man yas'aluni fa a'tiyahu. Siapa yang meminta kepadaku, maka aku akan kabulkan permohonannya. Man yastaghfiruni fa aghfiralah. Barang siapa yang mohon maaf kepadaku, mohon ampun kepadaku, maka aku akan mengampuninya. Ya. Ini hadis saya ulangi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yanzilu Rabbuna ila sama'id dunya kulla lailatin hina yabqa thuluthul akhir minal lail atau thuluthul lail akhir. Bahwasanya Rabb kita turun ke langit dunia setiap malam tatkala tersisa sepertiga malam yang terakhir. Fayaqul, kemudian Allah berkata, man yad'uni, siapa yang berdoa kepadaku fastajibalah, aku akan kabulkan doanya. Man yas'aluni fa'utiyahu, barang siapa yang memohon kepadaku, aku akan kabulkan permohonannya. Wa man yastaghfiruni, barang siapa yang mohon ampun kepadaku, fa'aghfiralah, aku akan ampuni dia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini ya menjelaskan tentang bagaimana maha baiknya Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menjelaskan tentang agungnya dan maha baiknya Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang miskin berjalan jauh bersusah payah menuju si kaya untuk meminta bantuannya, maka itu suatu perkara yang wajar. Seorang miskin berjalan dengan jauh-jauh menuju si kaya untuk minta bantuannya, maka ini suatu yang sangat wajar. Ya, tidak bukan perkara yang mengherankan. Tapi jika ternyata si kaya membuka pintunya, mempersilakan orang miskin untuk datang ke rumahnya, ya, maka ini suatu yang menakjubkan. Lebih menakjubkan lagi jika orang kaya yang keluar mencari orang miskin. Orang kaya yang kemudian bawa kekayaannya, dia ketuk pintu rumah orang miskin, kemudian dia memberikan kekayaan tersebut. Ini perkara yang lebih menakjubkan. Bagaimana lagi jika yang kaya tersebut adalah Al-Ghani, yang maha kaya, Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sepertiga malam yang terakhir turun ke langit dunia mencari hamba-hambanya dan menawarkan kepada hamba-hambanya, hal min sa'ilin fa'utiya su'lah, hal min da'in ya fa astajiba lahu. Apakah ada yang berdoa akan aku kabulkan doanya? Apakah ada yang minta aku kabulkan permohonannya? Man yastaghfiruni fa aghfirullah. Barang siapa yang beristighfar, aku akan ampuni dosa-dosanya. Maka kalau kita tahu hadis ini, kita jadi semangat untuk bangun malam, untuk mencari muka perhatian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Shallu bil lail wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam." Salatlah kalian di malam hari tatkala orang sedang tidur, niscaya kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Ya. Jadi yang maha kaya mendekat kepada hamba-hambanya, kepada makhluknya untuk memberikan tawaran-tawaran kepada makhluknya tersebut. Ini semua bisa kita pahami betapa agungnya Allah, betapa baiknya Allah, betapa rahmatnya Allah jika kita meyakini bahwasanya yang turun memang Allah Subhanahu wa taala. Allah yang turun sebagaimana zahir daripada hadis ini. Tetapi seandainya kalau hadis ini kita takwil, kita katakan yang turun bukan Allah maksudnya, tapi perintahnya, rasanya hilang, ya. Kenikmatan tatkala kita bangun malam, kita cuma yang turun cuma rahmatnya. Kemudian rasanya hilang kalau ditakwil mengatakan itu yang turun cuma malaikat, bukan Allah Subhanahu wa taala. Tidak rasa kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi mengatakan yang turun hanyalah perintahnya, hilang suasana tersebut. Ya. Oleh karenanya hadis ini tentang turunnya Allah Subhanahu wa taala, ini hadis yang menjadi pembahasan topik yang dibahas oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai pembeda antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Ahlul Bidah, ya. Baik, hadis yang pertama adalah hadis tentang an-nuzul al-ilahi, sifat nuzul. Itu Allah turun ke langit dunia.
Eh, yang pertama kita bahas bahwasanya hadisnya mutawatir. Yang kedua kita bahas ya bahwasanya para ulama ijma, ahlus sunnah ijma menetapkan hadis ini. Yang ketiga kita katakan bahwasanya ahlul bid'ah ijma mereka sepakat menolak hadis ini, menolak zahir hadis ini. Taib. Adapun hadisnya mutawatir ya, maka telah dinyatakan oleh banyak ulama ya. Ada risalah ilmiah yang ditulis tentang masalah ini, khusus tentang masalah ini, yaitu judulnya Sifat An-Nuzul Al-Ilahiyah wa Raddus Syubhat Haulaha. Sifatun Nuzul Al-Ilahiyah wa Raddus Syubhat Haulaha, dan ini ada juga di internet, bisa dicari insyaallah di internet PDF-nya ya. Dalam buku tersebut sang penulis menukil dari 55 ulama salaf ya. 55 ulama salaf yang meriwayatkan tentang hadis ini. Atau yang menetapkan hadis nuzul. Ini berkaitan dengan ijma, 55 ulama salaf yang menetapkan kandungan daripada hadis ini ya. Kemudian hadis ini sangat banyak disebut oleh para ulama, hadisnya mutawatir ya. Bahkan di kata Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Sawa'iqul Mursalah, innaha waradat min nahwi 30 sahabiyan, datang dari sekitar 30 sahabat. Demikian juga Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Ulu, ini semua ahli hadis ya. Ibnu Qayyim ahli hadis, terkadang perkataan dia tentang hadis dinukil oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Apalagi Az-Zahabi, ulama besar dari mazhab Syafi'i yang ahli hadis ya. Yang pakar dalam hadis ya. Beliau berkata dalam kitabnya Al-Ulu, "Waqad allaftu ahaditsan nuzul fi juz'in wa dzalika mutawatirun aqta'u bihi." Aku telah menulis hadis-hadis tentang sifat nuzul dalam satu juz, dalam satu buku ya, wa dzalika mutawatirun aqta'u bihi, dan itu hadisnya mutawatir, aku meyakini akan hadis tersebut. Jadi hadisnya mutawatir dan lafalnya banyak ya. Jadi hadis tentang nuzul ilahi hadisnya mutawatir. Diriwayatkan kata Ibnu Qayyim tadi sekitar 30 sahabat ya. Dan lafal yang semirip dengan nuzul ya, hadisnya mutawatir. Lafal yang mirip dengan nuzul atau mirip atau yang semakna nuzul di antaranya adalah al-maji, datang. Kemudian di antaranya al-ityan, sama ini juga datang. Ad-dunu ya, mendekat. Ya. Kemudian kata para ulama, ini semua bagian daripada nuzul. Ini semua melazimkan nuzul ilahi. Kenapa bisa demikian? Karena misalnya firman Allah, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffan, dan datang Rabbmu sementara malaikat bersaf-saf. Datang kemana? Datang bertemu dengan hamba-hambanya. Datang dari atas menuju hamba-hambanya berarti nuzul, turun. Ityan juga, fayatihim rabbuhum, maka datanglah Rabb mereka kepada mereka. Datang berarti
Dari atas ke bawah berarti menunjukkan nuzul. Ya. Dunu Allah mendekat seperti Allah mendekat kepada para jemaah haji di Asyiyat Arafah dalam Sahih Muslim. Fa innahu yadnu, ya. Allah mendekati kepada hamba-hambanya para jemaah haji di padang Arafah. Mendekati ini semua kelaziman dari nuzul. Jadi selain hadisnya mutawatir banyak lafal-lafal yang semakna dengan nuzul, ya. Dan kalau kita mau tambahkan di sini boleh, ya. Hadisnya mutawatir tadi lebih dari 30 sahabat atau sekitar 30 sahabat. Yang meriwayatkan. Kemudian juga datang dalam sebagian riwayat di antaranya summa so'ada, ya. Ya, kemudian Allah naik. Ya. Atau aroja, dalam riwayat aroja, ya. Aroja sama juga artinya apa? Naik, ya. Demikian dalam riwayat, ya. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih fi jawfil lail. Aqrabu ma yakunu min rabbih fi jawfil lail. Ya. Yang paling dekat seorang hamba kepada Rabbnya di tengah malam, yaitu tatkala Allah turun ke langit dunia. Jadi banyak lafal-lafal yang mendukung makna tersebut, ya. Adapun ijma ulama, ya, maka sangat banyak, ya. Saya bacakan, ya, perkataan Al-Imam Syariq bin Abdullah wafat 177 Hijriah ketika beliau ditanya bahwasanya kaum Mu'tazilah mengingkari hadis tentang nuzul, tentang Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Maka beliau pun meriwayatkan sekitar 10 hadis tentang nuzul. Jadi Imam Syariq bin Abdullah ketika membantah Mu'tazilah, beliau meriwayatkan 10 hadis tentang nuzul. Kemudian beliau berkata, "Amma nahnu faqad akhadna dinana hadza anit tabi'in." Adapun kami, maka kami telah mengambil agama kami ini dari tabi'in. An ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Rasulullah. Tentang hadis nuzul ini kami riwayatkan dari tabi'in, dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahum amman akhadhu. Adapun mereka menolak hadis nuzul, mereka ngambil dari mana? Sebutkan salaf mereka, seakan-akan Imam Syariq bin Abdullah bertanya, salaf mereka siapa? Sehingga mereka berani menolak hadis nuzul. Adapun kami jelas, masalah akidah kami ambil dari tabi'in, dari para sahabat. Ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Asma' Sifat nomor 949. Ini menunjukkan para ulama, ya, menetapkan tentang sifat nuzul. Oleh karenanya tadi saya sebutkan dalam kitab Sifat An-Nuzul Al-Ilahi, ya, warat ala syubhat haulaha, disebutkan 55 ulama yang menetapkan tentang sifat nuzul, ya. Adapun yang menyatakan hadis tentang nuzulnya Allah adalah mutawatir, ya, bukan cuma Ibnu Qayyim, di antaranya Abu Zur'a Ar-Razi, kemudian Imam Ibn Abdul Bar. Jadi yang mengatakan hadis mutawatir, ya, di antaranya, ya, Abu Zur'ah Ar-Razi, ya, Abu Zur'ah Ar-Razi. Kemudian Imam Ibnu Abdul Bar, ulama Malikiyah. Kemudian di antaranya adalah Al-Hafiz Abdul Ghani Al-Maqdisi. Ini semua al-hadis. Kemudian di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah
rahimahullah, kemudian Ibnu Qayyim muridnya rahimahullahu taala. Ini semua ulama al-hadis. Tadi saya ulang lagi satu, Az-Zahabi. Terlupa, Az-Zahabi rahimahullah. Ini di antara ulama-ulama, semuanya pakar hadis. Kalau sudah bicara hadis semuanya pakar. Abu Zur Ar-Razi, Ibnu Abdul Bar, Abdul Ghani Al-Maqdisi, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim Az-Zahabi, semuanya pakar hadis. Semuanya mengatakan bahwasanya hadis tentang nuzul ilahi mutawatir. Artinya apa faedahnya? Faedahnya hadis nuzul diriwayatkan oleh tadi sekitar berapa? 30 sahabat. Oleh sekitar 30 sahabat. Nah, dan Nabi mengulang-ulang mengatakan, mengulang-ulang di berbagai keadaan yang berbeda-beda. Yanzilu Rabbuna, Allah turun. Kalau seandainya yang dimaksud bukan Allah yang turun, harusnya Nabi sekali saja jelasin. Dalam satu riwayat Nabi bilang malaikat yang turun. Dalam satu riwayat Nabi mungkin mengatakan yang turun perintahnya atau yang turun rahmatnya. Tetapi Nabi di mana-mana bilang yanzilu Rabbuna, telah turun Rabb kami. Telah turun Rabb kami. Kalau ternyata yang turun rahmat bukan suatu yang istimewa, rahmat Allah turun setiap saat. Tapi bayangkan 30 sahabat, berarti Nabi yanzilu Rabbuna, turun Rabb kami. Ini maksudnya faedah kenapa disebut mutawatir. Sehingga kita tidak bisa dibantah oleh Mu'tazilah dengan mengatakan hadisnya dhaif. Tidak, hadisnya sahih, mutawatir. Dengan riwayat-riwayat berbeda-beda, di antaranya yanzilu Rabbuna, turun Rabb kami. Dan diriwayatkan sekitar 30 sahabat. Sebagian berkata Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Ya, Allah mendekat, Allah datang, Allah turun. Banyak sekali ya. Maka kita beriman tentang hadis-hadis ini. Sekarang yang menyatakan atau bahwasanya ijma, bahwasanya para ulama mereka menerima hadis ini. Saya carikan dulu sebentar. Seperti yang dinukil oleh Abu Isa At-Tirmidzi. Abu Isa At-Tirmidzi dalam kitabnya Sunan At-Tirmidzi ya, jilid 3 halaman 41 tatkala beliau membahas hadis 662. Tentang hadis 622, di situ ada pembahasan tentang innallaha yaqbalu shadaqata, hadis sahih, innallaha yaqbalu shadaqata wa ya'khudhuha bi yamini fayurabbiha li ahadikum. Sungguhnya Allah menerima sedekah dan Allah mengambilnya dengan tangan kanannya lalu Allah memperbesar sedekah tersebut. Di sini ada penyebutan tangan kanan. Kemudian kata Abu Isa At-Tirmidzi, penulis Sunan Tirmidzi, beliau berkata, waqad qala ghairu wahidin min ahli ilmi fi hadzal hadits wa ma yushbihu hadza min riwayat min sifat. Dan telah berkata lebih dari seorang dari ahlul ilmi tentang hadis ini dan hadis-hadis yang sifat yang semisal ini. Wa nuzuli Rabbi tabaraka wa ta'ala kulla lailatin. Di antaranya hadis tentang turunnya Rabb Subhanahu wa taala setiap malam di langit dunia, ila sama'id dunia. Qalu, mereka para ulama berkata, ya qad tathbutur riwayatu fi hadza wa yu'manu biha, yaitu hadis-hadis tersebut sahih dan diimani, wala yutawahhamu, dan jangan disangka-sangkain, dibagi-bagaimanakan, wala yuqalu kaifa, dan jangan berkata bagaimana turunnya, jangan. Hakadza ruwiya, demikianlah ini diriwayatkan dari siapa? Dari Malik, dari Malik bin Anas, Sufyan ibn Uyainah, para ulama-ulama salaf, Abdullah bin Mubarak, annahum qalu, mereka semua berkata fi hadhil ahadits amirruha bila kaif. Ya, imani saja, tetapkanlah dan jangan tanya bagaimananya. Wa hadza qaulu ahli ilmi min ahli sunnati wal jamaah. Dan ini adalah perkataan ahlul ilmi, ulama dari kalangan Ahlussunnah wal Jamaah. Wa ammal Jahmiyah, adapun Jahmiyah,
Fa ankarat hadhihi riwayat, maka mereka menolak riwayat-riwayat termasuk hadis nuzul disebutkan oleh Abu Isa Tirmizi. Wa qalu hadza tashbih, kata mereka ini tasbih kepada makhluk. Wa qad dzakara Allah azza wa jalla fi ghairi mawdhi'in bi kitabihi al-yad wa sam' wal basar. Allah banyak dalam Al-Qur'an menyebutkan tentang tangan, mendengar dan melihat. Fata'awwalatil jahmiyah hadhil ayah, maka orang Jahmiyah mentakwil ayat-ayat ini dan mereka fafassaruha ala ghairi ma fassara ahlul ilmi, dan mereka mentafsirkan tidak sesuai dengan tafsiran ahlul ilmi. Wa qalu inna Allah lam yakhluq Adam biyadihi. Mereka mengatakan Allah tidak pernah menciptakan Adam dengan tangannya, karena mereka menolak Adam. Wa qalu inna ma'nal yadi ahunal quwwah. Kata mereka makna tangan adalah kuat, dan seterusnya, ya. Wa qala Ishaq bin Ibrahim, dan Ishaq bin Ibrahim itu Rahawai, inna ma yakunu tasbih idza qala yadun kayad, yadun kayadin. Hanya saja dikatakan tasbih kalau kita bilang tangan Allah seperti tangan makhluk. Au mislu yadin, atau semisal dengan tangan makhluk. Au samu'un kasamin, atau kita mengatakan pendengaran Allah seperti pendengaran makhluk. Ya. Fahada tasbih, inilah tasbih. Amma idza qala kama qala Allah Ta'ala yadun wa samun wa basarun, adapun kalau kita berkata seperti firman Allah, tangan, mendengar, melihat, wala yaqulu kaifa, dan tidak berkata bagaimananya, wala yaqulu mithlu samin, dan tidak menyamakan dengan pendengaran yang lain, fahada la yakunu tasbihan, dan ini bukan tasbih. Sama tatkala kita mengatakan nuzul, Allah turun, kita tidak mengatakan turun seperti turunnya makhluk. Ya, seperti tangan, kita tidak mengatakan tangan seperti tangannya makhluk, tidak. Tapi sesuai dengan yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Saya sebutkan, jadi ijma ulama tadi disebutkan dari perkataan Malik, kemudian Ishaq bin Rahawai, kemudian Sufyan ibnu Uyainah, ya. Semua berpendapat menetapkan sifat-sifat tersebut. Taib, di antaranya Imam Syafi'i rahimahullahu taala yang wafat 204 Hijriah, beliau berkata, "Al-qaulu fi sunnah allati ana 'alaiha. Wa ra'aitu ashabana 'alaiha ahlul hadis alladzina ra'aituhum. Wa akhadtu anhum mithlu Sufyan wa Malik wa ghairihima." Akidahku terhadap atau perkataanku tentang sunnah yang aku berada di atasnya, dan aku melihat para sahabatku juga di atasnya di kalangan para ahli hadis yang aku bertemu dengan mereka, dan aku ambil ilmu dari mereka seperti Sufyan ibnu Uyainah, kemudian Malik, dan selain Imam Malik dan selain keduanya. Kemudian beliau menyebutkan, wa anna Allah ta'ala ala arsyihi fi samaihi yaqrubu min khalqihi kaifa yasha, dan Allah berada di atas arsy-Nya, ya, dan Allah mendekat kepada hambanya sebagaimana yang Dia kehendaki. Wa yanzilu ila samai dunya kaifa yasha, dan Allah turun ke langit dunia sesuai dengan dikehendaki. Akal kita enggak sampai, terserah. Kemudian Zakaria bin Yahya As-Saji, wafat 307 Hijriah. Beliau berkata, al-qaulu fis sunnah allati ra'aitu alaihi ashabana. Al-ra'aitu alaihi ashabuna ahlul hadis alladzina laqinahum anna Allah ta'ala ala arsyihi fi sama'i yaqrubu min khalqihi kaifa yasha. Dan aku bertemu dengan ahlu sunnah, mereka berkata Allah di atas arsy-Nya, di langit, dan Dia mendekat kepada makhluknya sebagaimana Dia kehendaki. Kemudian Zuhair bin Abbad, ya. Beliau berkata, kullu man adraktu minal masyayikh, semua yang aku ketemui dari para ulama, Malik wa Sufyan, Malik bin Anas, Imam Malik, Sufyan, Fudail bin Iyad, wa Isa, wa Ibn al-Mubarak, wa Waqi' ibn al-Jarrah, kanu yaqulun, mereka semua berkata, an-nuzulu haqqun, Allah turun ke langit ini perkara yang hak, ya. Kemudian Abu Umar At-Talamanki dari mazhab Maliki, dia berkata, ajma'u, ay ahlu sunnah berijma' ala anna Allah ya'ti yaumal qiyamah wal malaikatu saffan li hisabil umam wa ardiha kama yasha wa kaifa yasha. Bahwasanya Allah akan datang pada hari kiamat, sementara malaikat datang bersaf-saf. Allah datang untuk mulai hisab. Ya, datang itu berarti nuzul, Allah turun bertemu dengan hamba-hambanya untuk menghisab mereka, ya. Kemudian juga beliau berkata, wa ajma'u ala anna Allah yanzilu kulla lailatin, dan para ulama ahlu sunnah telah sepakat Allah turun setiap malam ke langit dunia. Ya. Kemudian Abu Nuaim al-Asbahani wafat 430 Hijriah. Beliau berkata, wa ajma'u anna Allah fawqa samawatihi alin ala arsyihi mustawin alaihi. Ya, bahwasanya para ulama sepakat Allah berada di atas langitnya, di atas arsy-Nya, beristiwa di atasnya. Kemudian beliau berkata, yaji'u yaumal qiyamah li fasil qada, Allah datang pada hari kiamat, untuk memulai persidangannya. Datang berarti datang memenuhi hamba-hambanya, mendekat kepada hambanya, turun. Kemudian Abu Utsman As-Sabuni, punya kitab Aqidat Salaf Ashabil Hadis, wafat pada 449 Hijriah. Beliau berkata,
wa yuthbitu ashabul hadis nuzul rabbi kulla lailatin ila sama'id dunya. Dan ahlul hadis menetapkan turunnya Allah ke langit dunia setiap malam. Ya. Wa kadzalika yuthbituna ma anzalallah. Demikian juga mereka menetapkan apa yang Allah turunkan dalam Al-Qur'an min dzikril maji' wal ityan, tentang Allah datang, al-maji' dan datang. Ya. Kemudian di akhir beliau berkata, wa hadhil jumal allati athbattuha fi hadzal juz'i kanat mu'taqada jami'ihim. Dan semua perkara-perkara yang disebutkan dalam kitabku ini adalah akidah dari seluruh mereka, yaitu para ulama ashabul hadis, para salaf. Lam yukhalif fiha ba'dhum, tidak sebagian dari mereka pun yang menyelisih. Bal ajma'u 'alaiha, dan mereka semua sepakat akan hal ini, kullaha, semuanya disepakati. Jadi ini dalil bahwasanya sifat nuzul adalah perkara yang disepakati oleh ahlu sunnah wal jamaah. Ya. Adapun ahlul bidah maka mereka menolak zahir hadis ini, ya, ditolak atau ditakwil. Ada seorang salaf berdebat dengan seorang ahlul bidah di depan amir atau khalifah. Kemudian berbicara tentang masalah sifat nuzul. Kemudian ahlul bid'ah ini berkata dari kalangan Jahmiyah, ana akfur bi rabbin yanzil. Kata dia, aku kafir kepada Rabb yang turun. Maka Imam Ahlus Sunnah berkata, wa ana ya umin bi rabbin yaf'alu ma yasha, dan aku beriman kepada Rabb yang melakukan apa yang dia kehendaki. Allah mau turun, terserah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dilarang-larang ya? Adapun ditakwil sifat nuzul, maka dengan beberapa takwilan, ya, di antaranya ditakwil dengan yang turun adalah perintah Allah, atau yang turun adalah rahmat Allah, yang turun adalah malaikat yang turun, ya. Inilah takwilan mereka. Insyaallah pada pertemuan berikut kita akan bahas tentang bagaimana hakikat sifat nuzul dan juga bagaimana takwil dari para ahlul bidah dan bagaimana bantahannya. Waktu tidak mencukupi. Insyaallah kita bertemu lagi pekan depan khusus membahas tentang syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh ahlul bidah seputar sifat nuzul al-ilahi. Demikian wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.